tahu sadar nggak sadar kita udah tambah 1 tahun lagi. Amin nggak? Ya kan? Terus Yesus kasih pengampunan dosa dengan curahkan darah free. Pokoknya setiap yang di dalam nama Yesus memperoleh pengampunan dosa. Tetapi bagi kita yang kenal firman, kita seharusnya punya target hidup. Memang kita memperoleh keselamatan free. Tapi kata orang Cina mesti tahu diri gitu ya. Balas budi, balas jasa. Tuhan Yesus udah menderita luar biasa. Nanti bentar lagi kita Paskah. Tapi kita thanksgiving-nya sama Tuhan apa gitu. Maka firman Tuhan bukan gak ada pengajaran. Firman Tuhan ada pengajarannya. Bahwa kita seperti pohon buah harus menghasilkan buah. Itu sebenarnya. Jangan pikir kita dapat keselamatan, enjoy, happy dari satu tur ke tur lain melulu. Dari satu restoran ke restoran melulu. Kan udah tua Cun, ngapain lagi gitu. Malahan kalau dia punya potensi, badannya sehat, otaknya pintar, punya mobil, semua Tuhan kasih. Sebenarnya dia mesti tahu diri gitu. Kalau kita dikasih keselamatan, dikasih kebebasan, maka sebenarnya kita harus bayar. Kenapa saya selalu bilang andalkan Tuhan, bersama Tuhan gitu, ya kan? Semalam saya juga bersaksi bahwa saya bersyukur masuk tahun 2026 dalam keadaan sangat baik, saya bilang. Tuhan genapi janjinya, aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 10b ya. Aku datang supaya kita punya hidup. Yesus datang supaya kita punya hidup. Tapi bukan asal hidup. Hidup yang tersengal-sengal. No. Tuhan bilang kalau aku datang, coba keluarin. Udah ada. Yes. Yohanes 10 10b. Yohanes 10 10b. Baca semuanya, baca. 2 3. Aku datang, akunya ganti Tuhan, merekanya ganti saya. Omong pakai hati juga, jangan pakai mulut doang. 2 3. Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan saya yang janji, Tuhan yang janji. Dan saya digenapi firman ini dalam hidup saya. Ya. Saya gak punya passive income, saya gak punya warisan, saya gak punya yang kasih banyak gitu ya. Saya hidup dengan iman. Tetapi saya berani bersaksi, di mana-mana saya bersaksi bahwa hidup saya ayat ini digenapi. Ya, setiap tahun diganti saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan datang dalam hidup saya dan saya mempunyai hidup ini dengan segala kelimpahan. Jasmani saya sehat, gak keluar masuk rumah sakit. Rohani saya terus baca firman, saya punya teman PA banyak. Materi saya gak pernah kekurangan. Amin. Mau gak seperti saya? Belajar dari sekarang. Dulu saya gak mengerti sekali. Saya cuma punya beban. Saya buka PA, saya pernah buka PA di rumahnya Lani itu ya, di rumah Lani saya pernah PA. Bayangin, belum ngerti apa-apa tapi saya tahu bahwa saya kan kata Tuhan gini, mau kasih balas budi sama Tuhan apa? Ibu Cun, saya nggak punya apa-apa. Sama, saya juga bilang,
Saya mau balas budi sama Tuhan apa? Saya nggak bisa jadi donatur, saya nggak punya, suami saya udah pensiun gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa, kamu ada. Mau melakukan sama Tuhan apa yang bisa, apa yang ada. Itu doang, cuman gampang. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu ada. Tuhan gak minta lebih dari apa yang kamu bisa dan apa yang kamu ada. Maka sambil terbata-bata saya memberi. Coba dengerin ya. Kalau bawa PA di renungan gampang. Saya punya modal 20 perikop bisa keliling Jakarta. Betul gak gitu? Ya kan? Tapi kalau PA setiap minggu lihat muka kalian saben minggu. Masa saya kasih yang sama? Karena saya berani buka PA, maka itu menjadi semangat bagi saya untuk selalu belajar. Betul apa enggak gitu? Lain minggu mau kasih apa lagi nih? Minggu mau kasih apa lagi nih? Terus jadi mau gak mau saya belajar gitu. Jadi bayangin udah 27, 29 tahun yang lalu saya belajar. Ya belajar terus. Padahal saya pelayanan udah 40 tahun lebih gitu. Saya gak sadar bahwa saya sedang mempersiapkan masa tua saya. Dengan punya PA begini kan tadi saya udah bilang, seumur saya udah pada dipanggil Tuhan. Coba bayangin kalau saya gak punya teman PA, saya gak belajar firman, sekarang di rumah saya lagi ngapain coba? Paling nonton seri Netflix, bener gak gitu? Kalau gak, drama Cina, drama Cina, gak ngerti deh, aku gak pernah nonton gitu, ya kan? Tapi kalau hari ini saya terlalu sibuk, saya bilang terlalu sibuk. Karena saya sibuk membuat saya jadi gak pikirin diri sendiri. Kalau gak mikirin diri sendiri, selalu mikirin orang, maka sibuk toto habis aja kalender, toto ganti aja tahun. Ini sakit-sakit sedikit, sakit-sakit sedikit, gak keburu mikirin sakit, gak keburu, bayangin. Hah? Sembuh sendiri, betul. Sembuh sendiri gitu, tau gak lu? Sakit-sakit sembuh sendiri. Makanya saya sakit frozen shoulder kan udah setahun, ya kan? Dulu itu udah di fisioterapi 3-4 kali, udah enak. Sekarang udah bisa nih. Tuh udah bisa tuh Fanny. Tuh udah bisa, tapi masih bunyi. Udah gak mau diterusin, jadi setahun. Tapi ini kali suruh bayar 6 kali pakai laser. Buru-buru aku bayar 6 kali. Kenapa? Kalau ada duit di dalam kan gua gak bau kamguan dong, betul gak? Jadi mau gak mau aku mesti datang gitu. Jadi masih ada 2 kali lagi. Sendiri aja aku ke rumah sakit sendiri gitu ya. Oke. Yang saya tahu satu, bahwa Tuhan pegang kendali hidup saya. Saya cuman belajar tunduk taat sama Tuhan. Semakin saya belajar firman, semakin saya percaya. Ini Ayub 12 ayat 10, coba baca. Ayub 12 ayat 10. Yuk kita baca 2, 3. Satu aja kamu hafal ayat ini. Di dalam tangan Tuhan terletak nyawa kita kalau kita hidup dan nafas kita. Adanya di mana? Di dalam tangan Tuhan. Coba. Jadi percuma kita berobat kayak apa, berusaha bangun segala macam, tapi yang pegang kendali, yang pegang nyawa kita, napas kita adalah Tuhan. Terlalu banyak. Sampai saya tua, ada orang yang begitu udah siap. Ada satu teman saya pintar sekali. Dia
jadi bendahara keluarga perusahaan besar sekali yang sekarang bergerak, dia kepala. Kan semua ada bahan, dia bendahara kepala. Pinter sekali. Semua orang, jadi dia jujur, dia baik. Satu hari ada satu menteri, lihat dia. Tau-taunya menterinya itu bilang, kita bangun perusahaan. Kamu keluar, kamu juga udah kepengen pensiun. Ayo saya kasih ini. Saya nggak mau tahu, saya serahin semua. Jadi kasarnya dia mau dikasih perusahaan hatu segala gitu. Semua surat udah beres. Let's say hari Rebo gitu, kita tanda tangan. Pabrik udah siap, semua udah siap. Orang yang udah daftar segala bakal karyawan udah siap. Hari Rebo mau peresmian, hari Senin menterinya mati serangan jantung. Sebelumnya kurang 3 bulan kali bapaknya mati, gue lihat dia nangisnya biasa-biasa aja. Ih, si menteri mati, dia sedih lelaki loh, nangisnya sedih, diomongin sedih gitu, tau gak, berderai-derai. Bayangin, dari muda dia jujur, baik, dia bilang di hari tua, dia bilang ini Cun, gimana ya Cun ya, gue udah jujur, baik di hari tua, kayaknya Tuhan mau kasih gue bonus di hari tua. Tahu-taunya orangnya mati. Ya udah batal, semuanya batal gitu. Ya. Jadi ntar ada ayatnya ya. Karena kalau bukan waktunya Tuhan, kita tidak bisa memaksanya. Ketika sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa menghentikannya. Tuhan yang menciptakan sehingga dia tahu dengan pasti waktu yang tepat. Di mana ayatnya, Linda? Kalau dia buka nggak bisa tutup, dia tutup. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Saya ulang lagi ya, kata-katanya bagus. Kalau bukan waktunya Tuhan, kita tidak bisa memaksakannya. Tapi ketika sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa menghentikannya. Sebab Tuhan yang menciptakan, sehingga dia tahu dengan pasti waktu yang tepat untuk kita. Gitu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau bukan waktunya Tuhan, kita tidak bisa memaksakannya. Ketika sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa menghentikannya. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, sehingga dia tahu dengan pasti waktu yang tepat apa bakal kita. Gitu. Ya. Ayatnya kata Linda, Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca. Lihat layar. Semua baca, belum tentu di rumah kamu buka lagi. Yuk kita baca. 2, 3. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Coba luar biasa apa enggak dia nih? Modal kita cuman apa?
Modal kita cuman apa? Taat kepada firman dan tidak menyangkal nama dia. Modalnya cuman itu. Jujur, setia, taat. Tulis ya. Kalau kamu mau berhasil dalam hidup cuman jujur, setia, taat. Kalau sampai hari ini kalian rasanya stuck, begini-begini terus, begini-begini terus, apakah Anda lakukan yang Tuhan mau? Setia, jujur, taat. Udah itu aja. Asal aku suka aku tambahin, mesti rajin, tau gak? Orang tuh mesti rajin, gak boleh males. Biar jujur, taat, setia, kalau males gak dipakai Tuhan. Ada gak Tuhan panggil muridnya lagi tiduran. Lu daripada tidur sini ikut gua, ada gak? Ada gak? Dia lagi tidur-tiduran, dia lagi main-main, kata Tuhan. Yesus bilang, ayo sini Timotius, ayo lu sini Yakobus. Daripada lu tidur aja ikut saya, ada gak? Gak ada. Semua yang dipanggil Tuhan lagi kerja. Semua sebutin. Semua yang dipanggil Tuhan orang yang lagi kerja. Makanya gak heran seringkali kita yang udah sibuk dapat tugas jadi ketua ini, ketua itu, betul gak? Terus kita ngomong lagi, aduh udah sibuk Mami Cun, udah sibuk saya sudah. Tapi memang Tuhan bilang mesti kamu jadi ketua gitu. Orang yang sibuk adalah orang bertanggung jawab. Ya, kemarin aku dengar WA lucu deh, tapi aku lihat benar. Dia bilang begini nih. Siapa yang nomor HP-nya nggak pernah diganti 15 tahun, 20 tahun, angkat tangannya coba. Wih keren, di sini banyak sekali ya. Saya punya juga dari HP keluar cuman 10 angka ya. Saya punya nomor 10 angka. Dia bilang begini, orang yang punya HP 15 tahun, nomornya nggak diganti, itu pasti tidak butuh hilang. Pembantu 3 bulan sekali ganti nomor, betul gak? Keluar kerja ganti nomor, Pokoknya satu orang yang ganti nomor terus kan mau menghilangkan identitas, betul gak gitu ya? Jadi kalau kita gak ganti nomor, terus dia bilang orangnya pasti bertanggung jawab. Orangnya pasti tegas. Orangnya pasti rajin dan jarang salah. Aduh gue terhibur cuman baca segitu aja. Termasuk gue dong. Iya dong. Kalau orang kerjanya gak benar, bisnisnya gak benar, mau menghilangkan diri, nomor 1 yang dikerjain apa? Ganti HP, ganti nomor HP. Paling cepat itu. Mau kemana-mana supaya gak bisa dilacak. Jadi itu kerjanya gak benar. Tapi kalau kita 15 tahun, 20 tahun, nomornya itu juga, kita orang yang langka. Jangan putus hubungan dengan orang yang punya nomor telepon dari awal puluhan tahun. Pasti dia teman yang sejati. Coba keren gak tuh? Aduh aku terhibur sekali. Tapi keren kan? Siapa lagi sekali lagi angkat tangan? Coba liatin toh yang angka nomornya gak diganti-ganti. Lebih dari 10 lo ada di sini semua. Keren, aku bangga lu. Jadi dia bilang gini. Ayat 8 bilang begini. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Kata ayat 8. Keluarin ayat 8. Segala pekerjaan kita Tuhan tahu. Orang dia pencipta. Nah, aku sudah buka pintu. Tuhan buka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi jangan pernah takut. Saya sering sekali kalau orang konseling, Bu, ini di rumah ada sakit melulu 3 orang. Jangan-jangan diopo-opo gitu, paling sering dah. Paling sering aku dengar, tau gak? Kenapa apes-apes melulu? Ini ada orang kirim, adik kiriman begitu.
Sering sekali aku pelayanan bilang ada orang kiriman. Saya percaya, saya bukan nggak percaya ada begitu, saya percaya. Tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar nggak dari segala kuasa gitu. Ada roh yang besar sekali, roh Allah bersama kita. Tubuh kita bait Allah. Ingat nggak tuh pelajaran itu? Bakal apa kita takut sama dunia gitu? Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Di mana ayatnya? Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Kalau nggak salah sih Roma 8:31 kalau nggak salah. Jadi hidup dengan firman. Kalau kamu hidup dengan firman, belajar taat kepada firman, maka ada hidup yang kelimpahan yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kita. Amin. Mau terima di awal tahun ini? Belajar. Saya kalau ngajar nggak yang susah-susah. Saya kalau ngajar yang sederhana, yang pelan, biasa-biasa aja. Jujur, setia, rajin, taat. Udah itu aja. Pakai aja itu. Jadi kalau mau bergerak lagi nih, coba ini kita lawan yang mana nih? Setia apa enggak? Kita males apa enggak? Itu aja. Sampai mau kerjain apa, dapat tugas apa gitu. Dan saya bersyukur nih teman-teman baru banyak ya. Saya bersyukur sekali. Kalau kami adain retret apa kek, seminar apa kek. Walaupun gak datang tim saya. Kalau dikasih tugas apa-apa. Semua bilang oke. Semua oke. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Syaratnya apa? Tuhan bilang, ya aku tahu kekuatanmu gak seberapa Ferry. Kekuatanmu gak seberapa. Namun Ferry menuruti firmanku. Dan Ferry tidak menyangkal namaku. Cuman itu doang. Bagian kita cuman apa Ronald? Menuruti firman, taat sama firman. Tidak menyangkal, rajin, setia, taat. Maka aku tahu kalau kita punya skill gak seberapa. Kita punya modal, ya gak seberapa. Modal kita gak seberapa. Tapi karena karakter, kamu lihat gak karakter. Jadi saya ini selama PA, kalian jangan berharap jadi pintar macam-macam firman. No, saya tidak janjikan itu. Yang saya janjikan adalah kamu berubah karakter kamu. Itu aja. Ya. Tapi kamu mesti belajar taat, setia, kerjasama sama masing-masing. Karakter yang mau diubah. Sebab ini ngomong tentang karakter. Karena engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal. Menuruti taat, tidak menyangkal apa? Setia. Udah itu aja. Ayub 12 tadi ayat 10, coba lihat ayat 13-nya. Ayub 12 ayat 13. 2, 3. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Apa itu pengertian? Yuk kita baca. 2, 3. Baca sekali lagi. 2, 3. Iya, jadi ingetin ya. Di dalam Allah tadi kan terletak segala nyawa, segala napas. Ayat 13-nya, hikmat dan kekuatan juga ada di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Jadi orang banyak yang ngomong gue, Cun, gue kepengen hikmat kayak lu, Cun. Lu tahu aja jawab. Orang nanya apa lu bisa jawab aja. Dari mana, Cun? Hikmat. Hikmat, pertimbangan, kebijaksanaan itu nggak bisa diwariskan dan tidak bisa dipelajari. Tulis. Semua orang kepengen punya hikmat Salomo. Semua orang kepengen sekali punya pengertian pertimbangan yang benar.
Apalagi kalau kita jadi pemimpin, kita jadi ketua, kita salah aja arahkan, maka ke bawah salah semua, betul nggak gitu, ya kan? Maka kita pengen minta, tapi nggak bisa diimpartasikan, nggak bisa diwariskan. Dia cuman bisa dipelajari bisa. Kamu satu, apa yang bisa? Kalau kamu hidup melekat kepada firman, itu automatically datang dalam hidupmu. Hikmat datang sendiri. Pengertian datang sendiri. Punya pertimbangan yang bagus itu datang sendiri. Jadi itu nggak bisa diwariskan dan tidak bisa diimpartasikan, nggak bisa. Itu kamu harus belajar sendiri dan kamu dapat. Ayat 16 saya coba baca. Ayub 12 ayat 16. Ayub 12 ayat 16. 2, 3. Ntar susah, ntar aku aja nih. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Jadi bersama Tuhan tidak ada kekalahan, tahu nggak? Kalau kamu andalkan Tuhan, bersama Tuhan tidak ada kekalahan. Kuasa dan kemenangan hanya ada di dalam nama Tuhan. Kenapa? Sekarang pelajaran keduanya B-nya. Dia yang menguasai orang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Katanya begini, dulu saya belajar nih, ya. Iman kehendak kita tuh roda depan. Tulis nih, contoh begini kamu bisa nangkep gampang. Kehendak kita tuh roda depan. Setiap orang punya malaikat nggak? Punya nggak malaikat? Maka malaikat kita tuh nurutin. Kalau kita mau berbuat dosa, ada aja yang kita harapkan. Kita mau korupsi, pengen duit banyak nih. Ada aja celah di depan kita yang membuat kita tinggal ambil keputusan. Korupsi apa enggak nih? Tahu enggak? Tapi kalau kita mau jalan baik, sungguh mau jalan baik, selalu ada pilihan. Mau yang baik apa yang enggak, pasti ada. Gitu. Tanpa Tuhan, dunia di bawah kuasa si iblis. Kalau bukan Tuhan, kita nggak kuat seperti hari ini. Makanya dia bilang, pada dialah ada kuasa kemenangan. Ya, tadi ayat 13, tapi pada Allah ada hikmat dan kekuatan. Jadi sampai Paulus berkata, coba dengerin ya, biar kita masuki tahun 2026, cuman pegang, belajar, lakukan, setia, sabar, taat, rajin. 4 ya, ikutin ya. 4 catat itu ya. Filipi 3 ayat 8, Paulus bisa bilang begini kepada umat di Filipi. Filipi 3 ayat 8. Yuk kita baca semua, lihat di depan. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Coba dengerin ya. Orang dunia ya mencari kemuliaan, semua kemuliaan, barang-barang milik gitu, nama, harta, tahta, perempuan, semua dicari sampai melepaskan iman. Betul nggak? Ya kan? Banyak kan
baik laki perempuan, kalau ada yang naksir, agamanya lain, semuanya lain. Tapi demi seks ya, jadi pasangannya yang laki kayak yang perempuan, tahta dan uang, melepaskan iman kepada Tuhan. Banyak kan gara-gara pernikahan imannya berubah gitu. Tetapi Paulus bilang begini, semuanya yang aku punya aku udah tinggalkan. Ini yang ngomong bukan orang Bambung, tau orang Bambung, orang ada kerjaan, orang gak punya nama, orang gak punya apa-apa, gak punya apa-apa jadi orang Bambung. Tapi yang ngomong ini adalah Saulus. Saulus itu orang pinter. Dia itu penguasa. Dia punya kuasa, punya bala tentara, uber-uber orang Kristen. Sampai Stefanus mati di hadapan dia. Martir yang pertama. Dia murid Gamaliel dari tempat yang paling pinter. Punya kuasa pasti punya uang. Bayangin ya. Saulus punya segala-galanya. Tetapi Saulus bilang apa? Semuanya kulepaskan dan menganggapnya sampah. Ketika Saulus memperoleh Kristus. Coba bayangin. Dulu dia penguasa, naik kuda, anak buahnya banyak, kerjanya uber-uberin orang Kristen. Dia bangga sekali jadi orang Romawi, punya kepintaran, punya kuasa. Tapi ketika dia kenal Yesus, nama Yesus, dia hidup susah sekali. Dia didera, masuk penjara, dihina orang. Coba bayangin. Disambitin, kapal karam. Menderita sekali sebagai murid Yesus. Tetapi dia bisa ngomong begitu. Aku telah, bukan akan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Dan menganggapnya sampah. Salah satu pelajaran Yesus yang paling susah adalah melepaskan hak. Betul gak? Melepaskan hak itu paling susah. Sebenarnya itu hak kamu. Tapi kamu berani melepaskan demi Yesus. Ini yang paling gampang kamu cerna adalah para ahli waris orang kaya yang anaknya jadi pastor atau jadi suster. Betul gak? Itu paling gampang. Bayangin. Coba ini saya tulis, kalian jangan gak baca ya. Ini potret dan kalian dapat ini nanti. Ya, membentuk generasi Katolik dewasa. Saya mau jadi Katolik yang dewasa. Bukan jadi Katolik follower doang. Yes man doang. Orang bawahan doang. No. Kita mau jadi Katolik yang dewasa supaya mampu menjadi berkat bagi sesama. Kitanya harus dewasa dulu. Kitanya harus ngerti dulu. Kitanya harus bisa mengendalikan hidup kita dulu. Baru kita bisa mengendalikan hidup orang lain. Saya ulangi ya, saya ulangi. Anda harus mampu menguasai dirimu, baru kamu mampu menguasai sesamamu. Catat itu. Banyak orang enggak bisa menguasai dirinya, tetapi mau jadi pemimpin atas orang lain. Mungkin karena status, karena duit orang nurut. Cuman di depannya doang. Tapi di belakangnya orang gak nurut gitu. Ya, tapi kalau kamu bisa menjadi pelaku apa yang kamu ajarkan, otomatis kamu bisa memimpin banyak orang kepada kebenaran. Jadi misinya mendewasakan rohani, karakter seperti Kristus. Tadi saya udah omong, kamu belajar di sini bukan jadi pintar kitab suci.
Saya tidak pintar kitab suci saya. Saya cuma belajar otodidak. Tapi kamu harus berubah. Setiap orang harus berubah. Ingat orang baru yang datang. Karakter kamu harus berubah. Kalau kamu gak berubah sia-sia Tuhan Yesus mati untuk kamu sia-sia. Ya, jangan bilang saya sudah berubah. Dengerin saya. Tidak boleh bilang saya sudah berubah. Orang lain harus omong tentang saya. Bisa nangkep gak gitu? Orang yang paling dekat yang mesti ngomong. Kalau saya ngomong diri saya, pasti saya kecap nomor 1. Mana bisa saya bilang saya kecap nomor 5. Nanti pasti berubah. Sebab Yohanes 15 ayat 3 bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan karena PA saya, bukan karena kamu berguru sama siapa, karena kamu ikut seminar-seminar apa, no. Kita cuman bisa berubah karena firman yang kita baca setiap hari. Ya, kalau kamu mau berubah, dengerin saya. Kamu mau berubah, tapi kamu malas baca firman, kamu gak bakal berubah. Tulis yang saya ngomong. Kamu pengen berubah, tapi malas baca firman, kamu gak bakalan berubah. Atau berubahnya kamu kalau di depan orang doang. Tapi ketika gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, kamu tetap jadi orang yang sama. Bisa nangkep gak begitu? Saya senang Yuni datang. Benar. Semoga Yuni aktif kayak dulu. Jangan on off. Yeni Lani datang, aku suka sekali. Tapi si Ferry sama Berta ini sudah disertai tindakan. Bukti bahwa dia hampir gak pernah absen. Ya, betul gak ya Kurnia ya? Dia hampir gak pernah absen. Si Indri sama Chandra juga hampir gak pernah absen. Vincent sama Fanny juga hampir gak pernah absen. Ya, saya senang sekali. Firman itu Ronald gak bisa on off gak bisa. Justru nanti firman yang bisa membersihkan kamu, justru kamu tidak datang, justru yang pas kamu gak datang, firman itu sebenarnya bakal kamu. Setan tidak suka, saya selalu bilang, ini saya bilang sama orang baru ya. Orang jadi Katolik khusus orang Katolik. Karena orang Katolik terkenal males baca firman, males. Dia cuman ibadah rajin, misa saben hari rajin, tapi males baca firman. Waktu dia dibaptis jadi Katolik, kecil, tengah, setan diem-diem aja, penguasa udara diem-diem. Dia dibaptis, setan diem-diem aja, tenang kalau orang Katolik. Karena gak ada pengajaran. Terus dia aktif hal-hal yang jasmani. Cuman jadi ketua lingkungan, menjadi usher, menjadi kolektan. Lebih gila lagi yang lelaki berani jadi pembagi komuni segala gitu. Tahu gak? Setan tenang-tenang. Karena banyak sekali jangan kata pembagi komuni. Pastor udah ngetop-ngetop keluar, betul gak? Kalian udah tahu apa yang terjadi. Tapi setan paling takut sama orang Katolik yang baca firman. Itu loh, mendewasakan rohani, diubah karakter seperti Kristus. Diubah hanya karena firman. Setan paling tidak suka kalau kita belajar firman. Makanya kalau kita mau baca firman, mau datang PA, ada aja gangguan. Percaya saya. Ada aja gangguan. Betul gak? Pas kamu gak datang nih. Pas gak datang. Firmannya itu bakal kamu. Bisa nangkep gak aku bilang? Ya. Jadi saya senang. Walaupun customer telepon siang hari ini, Selfie tetap bisa datang. Puji Tuhan.
Dulu ya ada teman saya itu, dia bagian purchasing gitu ya, purchasing ya. Masukin barang gitu tuh, nggak masukin barang. Mau masukin barang antri, itu perusahaan besar, antri lama gitu. Pas kita mau pilih dia jadi pewarta lagi rapat, aduh cu jangan gua lah, nih kali jangan gua dah. Gua nih bagian purchasing panggil gua, sayang nih order kalau gua nggak datang ntar diket orang lain. Gue bilangin, kalau itu milik kamu, kamu tunda seminggu, 2 minggu, sebulan juga jatuh ke kamu. Ntar dah. Nah gitu kadang ngomong. Dia tetap pergi ke perusahaan, dia nggak datang PA. Hari ini belakangan ini. Kalau dia udah bilang mau ke PA, saya nggak mau diganggu gugat. Biarin ada order apa kek ada apa. Bener kata Lucun. Kenapa? Gua tunda sebulan juga jatuhnya ke gua. Dia lari-lari kemana-mana akhirnya jatuhnya ke gua. Bisa nangkep itu? Tadi kita udah kasih ayatnya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Kalau Tuhan sudah buka, gak ada yang bisa tutup. Amin. Kalau itu dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Maka Tuhan, nih ada kata-kata saya udah pernah tulis, nih yang baru belum tulis nih. Kalau saya sibuk Yuni, saya sibuk urusin urusan Tuhan, maka Tuhan sibuk urusin urusan saya. Keren gak sih? Benar gak? Saya sibuk urusin urusan Tuhan kan gini. Tuhan sibuk juga urusin urusan saya. Jadi aku bilangin ya sama teman-teman ya. Baca firman betul tadi kata siapa tadi yang ngomong? Selfie ya. Ada meeting sama Tuhan, betul itu. Kita harus punya relasi sama Tuhan dengan baca firman. Firman adalah Allah. Di mana ayatnya Ronald? Pada mulanya, ayo ikutin saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau baca firman, memang benar kata Selfie, kita lagi meeting sama Tuhan. Kalau kita meeting terus sama Tuhan, Tuhan pasti impartasi apa yang dia ada, apa yang dia punya kepada kita. Betul gak? Orang sama teman aja juga kita bisa saling impartasi. Kalau sama Tuhan bukan saling dong, Tuhan yang kasih kita. Makanya tadi aku bilang, kebijaksanaan, hikmat, pengertian itu gak bisa diimpartasi, gak bisa diwariskan. Tapi kita pasti dapat itu ketika kita punya relasi yang kuat dengan Allah. Amin. Mari kita baca, lihat papan. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya pakai huruf tebal. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ya. Kalau saya yakin punya iman, dia tidak akan membiarkan saya, dia tidak akan meninggalkan saya. Kita tenang gak hidupnya? Ada harapan gak sama dia? Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Mazmur 62 ayat 6 7. Ayo kita baca, lihat layar. 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17.
Dah, kita baca 2, 3. Keren apa enggak sih ayat ini? Coba bayangin. Di mana ada kebenaran firman Tuhan? Kalau kita berteman dengan orang yang takut akan Tuhan, pasti dalam relasi itu tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya apa? Tenang. Mau pergi sama dia gue mah tenang, ngomong gue seenaknya, mau apa gue seenaknya, merasa diri diterima. Orang paling susah kalau hidup bertopeng, tau gak bertopeng? Mesti merasa supaya diterima, mesti pura-pura ini, mesti pura-pura itu. Tapi kalau kita semua anak di dalam Tuhan, maka kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Kita bisa bilang borok kita, kelemahan kita, tapi kita nggak dihina. Emang nggak bisa, emang nggak punya, mau apa? Ya udah ini saya, gitu ya. Nggak merasa takut untuk menceritakan siapa saya sesungguhnya. Maka kita harus menjadi kesaksian hidup di tengah badai kehidupan kita. Ya, di tengah badai kehidupan kita, makanya saya tadi di awal saya berani berkata, di hari tua, di umur 80, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi dalam hidup saya gitu. Ya. Bayangin, manusia itu ciptaan Tuhan. Sehingga gak tahu karena kita ciptaan, dengerin ya. Karena mobil itu ciptaan, saya ciptaan. Saya gak tahu apa yang terbaik dalam diri saya. Apa yang terbaik untuk diri saya. Jadi jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Kepada Tuhan yang mengatur dan mengendalikan hidup kita. Aku kasih ilustrasi begini. Kalau kita naik kapal, naik bus malam, naik kereta, ada masinisnya, ada sopirnya. Kok kita bisa tenang di dalam kapal yang gede sekali? Kita kalau pergi cruise tuh ya kapalnya gede sekali, orangnya banyak. Kita bisa tidur, berenang, bisa makan, bisa berdansa, bisa segala. Kita gak kenal tuh nahkodanya siapa. Kaptennya siapa kita gak tahu. Tapi kita masuk kapal itu karena dia udah tahu pasti yang pintar. Yang bisa pegang krus segini besar. Seharusnya kita juga bisa tenang di dalam kapal kehidupan kita. Amin gak? Sebab kita percaya ada Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kita. Amin gak gitu? Kalau kita naik krus aja kita bisa tenang, hahaha. Mau makan, mau tidur, mau berenang, mau judi, mau apa ada. Kita tenang. Masa kita gak bisa tenang di perahu kehidupan kita? Kalau Yesus yang jadi nahkoda dan Yesus janji ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman. Maka yang kita harus apa? Tambah iman kita kepada Yesus. Dan tidak gampang. Untuk menambah iman Tuhan seringkali kasih pencobaan, masalah gitu. Dan sebagai ayat terakhir 2 Korintus 13 ayat 5 sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 13 ayat 5. Ayat terakhir. 2 Korintus. Ayo kita baca yuk. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Stop sampai situ. Ganti dulu. Ujilah diri saya sendiri. Apakah saya tegak di dalam iman? Selidikilah diri saya. Biasanya orang kepo urusin orang lain gak? Selidikin orang gak? Dia dapat duitnya dari mana ya?
Anaknya kerja apa ya? Loh kok dia bisa beli mobil lagi ya? Dia selidik. Dari mana tuh duitnya ya? Selidikin orang paling gesit gak Hene? Tanya orang. Dia pergi lagi, tur lagi. Duitnya siapa yang kasih ya? Dia kemana ya? Repot selidiki orang lain. Padahal ayat bilang selidiki dirimu. Uji dirimu. Uji. Waktu ada masalah, waktu ada kesukaran, uji dirimu. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Apakah kita gak khawatir, gak takut? Karena kita percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Coba bayangin. Ayo sambung. Apakah saya 2, 3. Apakah saya tidak yakin akan diri saya? Diri saya. Jika kamu saya, ya itu dia. Bagus kan? Dari kalau kamu masih tanda tanya tentang hari depan, tanda tanya untuk bisa apa nggak urusin ini, bisa apa nggak urusin ini. Jangan uji orang lain, jangan selidiki orang lain, tetapi uji dan selidiki diri kita sendiri. Kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Tadi ayatnya di mana? Roma 8 ayat 31. Balik. Roma 8 ayat 31. Jadi tulis di bawahnya ya. Di 2 Korintus 13 ayat 5 bawahnya Roma 8 31. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Siapa yang tutup di sini?